Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah jam 8.16. Kita langsung mulai aja kelasnya. Selamat datang di kelas Psikologi Industri minggu keempat. Di minggu ini kita akan belajar tentang stres pada pekerjaan, stres kerja. Nah, coba sambil saya share screen, sebelum kita mulai tentang stres kerja, mungkin ada yang mau share dulu. Apa sih stres kerja itu menurut kalian? Di kolom chat, silakan. Sambil saya ambil minum. Silakan kalian share pendapat kalian tentang stres pada pekerjaan di kolom chat. Oke, sudah ada beberapa respon di chat. Kita baca satu-satu ya. Beban kerja yang nggak sesuai dengan kemampuan karyawannya. Oke. Biasanya disebabkan adanya sumpah banyak kerjaan, jadinya stres. Kondisi ketegangan dengan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi. Beban pekerjaan yang terlalu berat dan datang terus-menerus. Stres yang diakibatkan bekerja berlebihan. Rasa tertekan seseorang karena pekerjaannya. Kerja yang berlebihan dan melebihi kapasitas dari orang tersebut sehingga produktivitas dapat terhambat. Atau stres kerja karena faktor luar dan dalam, jadi karyawannya punya masalah di luar kerja, namun karena tidak fokus akhirnya kebawa ke pekerjaannya. Pekerjaan yang terlalu menumpuk sehingga mengakibatkan stres kerja dan kondisi lingkungan pekerjaan juga mempengaruhi stres kerja. Terlalu banyak masalah sampai bingung. Ini saya ada video bagus sih. Apakah video bagus terkait pekerjaan? Coba sebentar saya cari dulu di YouTube. Karena ini berhubungan banget ya sama waktu itu ada yang nanya tentang hustle culture ya.
stres kerja ini kalau dari komen-komen kalian tuh lebih ke arah hasil culture. Nah, coba kita lihat video ini dulu deh. Menurut kalian, sebenarnya coba kalian nanti setelah melihat video ini, coba kalian analisis menurut kalian apakah yang di video ini tuh termasuk stres kerja atau enggak? Kok nggak mau di play toh? ngejar apa sih gitu kan, sebenarnya apa yang gue mau capai sih gitu, kok gue kayak terlalu menekan diri gue sendiri, itu sering sih, bahkan tiap hari aku rasain gitu kan. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Belinda Zahra. Sekarang aku kuliah di jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Selain kuliah, apalagi sekarang online, bisa nyambi sama magang, ada lomba-lomba juga, terutama karena aku background-nya akuntansi, jadi ada lomba-lomba kayak lomba business case, business plan, investment analysis, dan sebagainya. Selain itu juga ikut beberapa leadership program yang dibikin sama beberapa perusahaan yang cukup prestige dan cukup demanding juga sebenarnya. Dan juga ya beberapa organisasi dan volunteer. Mungkin alasan yang paling fundamental, mungkin yang kita temuin sehari-hari ya Kak, kayak sekarang aku ngerasa competitiveness baik dalam masuk kerja maupun apapun itu sekarang makin tinggi gitu. Mungkin dulu pas aku baru masuk kuliah tahun 2018, untuk masuk ke suatu program magang ini pendaftaran mungkin 500, tapi pas makin kesini kayak pendaftarnya udah puluhan ribuan orang gitu. Jadi fundamental banget adalah aku melihat competitiveness sekarang itu makin tinggi, yang membuat aku itu ada rasa ketakutan, ada rasa takut tertinggal kalau aku tuh nggak bisa mendapatkan target atau mimpi yang aku ingin di masa depan. Perkenalkan, saya Arfiana Maulina Fatimah, biasa dipanggil Arfi, dan saat ini saya sedang berstatus mahasiswa baku 2 perguruan tinggi, dan saya juga sedang magang di 6 tempat. Ya, saya juga menjadi pendiri organisasi Water Nation yang bergerak di bidang isu lingkungan dan air, dan saya juga sebagai content creator yang memberikan edukasi terhadap kerja ataupun kuliah dan tips-tips lainnya. Itu aku terinspirasi dari orang di sekitarku. Wah, ternyata kakak ini keren banget ya, dia udah jadi influencer, udah jadi content creator. Abis itu kakak ini juga keren banget ya, dia ternyata udah bisa growing akunnya sampai segitu banyaknya, dan sampai akhirnya ada juga aku lihat di sisi lain ada kakak yang dia ambisiusnya di bidang lomba gitu, dan di bidang pekerjaan juga ada. Motivasi lainnya tentunya dari internal ya, dari dalam diri, kayak oh nggak bisa nih kayak gini terus gitu, pengen deh cobain sesuatu yang lain, pengen yang lebih menegangkan, lebih banyak rintangan. Akhir-akhir ini, budaya gila kerja di kalangan Gen Z lagi ramai diomongin nih, lantaran dianggap sebagai tren gaya hidup yang mengarah pada hustle culture. Istilah hustle culture sih merujuk pada gaya hidup seseorang yang merasa kalau dirinya harus terus bekerja keras dan hanya meluangkan sedikit waktu buat istirahat. Nah, gaya hidup ini bikin seseorang percaya bahwa untuk sukses dan mencapai tujuan adalah dengan bekerja keras tanpa henti. Sosok yang pertama kali ngenalin hustle culture itu adalah Wayne Oates lewat buku Confessions of a Workaholic: The Facts About Work Addiction pada 1971. Lalu, hustle culture berkembang dan sekarang malah lekat dengan gaya hidup Gen Z. Kenapa bisa terjadi di Gen Z? Sebenarnya dari dulu pun sudah kayak gitu, cuma memang lebih di ngebusnya tuh di sekarang. Apalagi kan sekarang tuh banyak sandwich generation ya, dimana kita harus memprovide diri kita harus memprovide orang tua kita, dan kita juga harus memprovide keluarga kita gitu kan. Jadi kita kayak terkesannya di HP di tengah-tengah yang membuat kita tuh mau nggak mau kayaknya harus kerja nih, karena gimana pun kan kita butuh finansial yang benar-benar stabil untuk bisa mencukupi berbagai pihak kayak gitu, sehingga ujung-ujungnya kita jadi kerja terus. Ditambah lagi kenapa di Gen Z? Karena di Gen Z ini memang
adanya teknologi sosial media membuat kita itu jadi lebih luas dalam melihat dunia ini. Oh, ada orang bisa loh mencapai seperti ini, seperti A. Mostly sih tentang keuangan dan financial ya, pencapaian-pencapaian yang berhubungan sama itu. Wah, dia masih muda, dia udah bisa beli supercar, dia masih muda, dia udah bisa beli rumah. Dimana kita jadi, tanpa kita sadari, kita jadi kayak, oh aku juga harus bisa nih seperti dia. Dan untuk mencapai seperti itu, ya tentunya harus kerja kan. Harus ada kerja nyatanya, dan akhirnya muncul deh, kita jadi keikut juga ke dalam hustle culture ini. Tren hustle culture ini nggak terlepas dari tingginya minat Gen Z untuk bekerja. Studi mendapati 58% pekerja Gen Z bersedia bekerja malam dan di akhir pekan untuk gaji yang lebih tinggi. Sementara 67% pencari kerja Gen Z bersedia untuk pindah demi bisa tetap bekerja. Terus, apa iya hustle culture bisa menjamin seseorang untuk sukses? Faktanya, belum ditemukan korelasi antara hustle culture dengan jaminan kesuksesan loh. Justru menghabiskan banyak waktu untuk bekerja bisa mengurangi tingkat produktivitas. Studi juga mencatat ada 745.000 orang yang meninggal setiap tahunnya karena jam kerja yang panjang dan berlebihan. Ia juga meningkatkan risiko terkena stroke sampai 35% dan penyakit jantung hingga 17%. Gak cuma itu, mengglorifikasi perilaku gila kerja juga bisa mempengaruhi sisi psikologis. Dampak negatifnya, pertama, jadinya quarter life crisis. Itu sangat mudah terjadi sih, apalagi memang usia-usianya, tentang usia-usia segitu. Itu akan berdampak ketika kayak segi fisik kita terpengaruh, kita mungkin jadi lebih mudah sakit. Jadi pernah tuh ada yang kayak kerja, ujung-ujungnya tipes gitu. Cara emosional itu juga bisa jadi unstable, karena kan kita jadi nggak bisa ngebagi kapan harus refreshing, kapan harus bekerja. Semua kan jadinya kan persenan untuk kerjanya jadi jauh lebih banyak. Ujung-ujungnya otak kita panas, otak kita jadi burn out, dan kita menjadi tidak fokus. Tapi parahnya adalah kalau memang ini tidak ditangani dan kita tidak nyaman dengan budaya seperti ini, itu akan membuat kita tuh malah mengacu ke kecemasan, malah jadi depresi, hubungan dengan orang lain juga jadi nggak baik karena kita jadi jauh lebih sensitif. Tanpa kita sadari itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jadi kalau ditanya banyakkan dampak positif atau negatif, sebenarnya banyakkan dampak negatif sih. Dulu sebelum aku sadar kalau ini adalah hustle ataupun multitasking yang sebenarnya nggak baik gitu, tapi karena aku udah terbiasa dan aku emang anaknya ini ya aktif banget, nah itu aku nggak sadar, aku jadi jarang banget ketemu sama teman, jarang banget di rumah gitu, bahkan di sekolah pun pas lagi offline di SMA, aku itu paling banyak dilakukan di luar. Karena apa? Dispensasi untuk lomba-lomba gitu. Jadi jangan ketemu teman, pas ketemu ada tugas kelompok, ya udah aku paling akhir gitu. Nah dari sini tiba-tiba waktu itu aku dimarahin kan sama temanku, kayak ayo dong kapan sih kita bisa main bareng, kayak kerja terus sih kayak itu nggak baik tahu, kayak lo apa sih hustle banget, multitasking banget gitu kan. Nah di situ aku sadar, oh iya ya benar juga ya, kayaknya ini nggak baik deh gitu. Ya sesekali sih Kak, namanya orang tua ya, duka aku nggak pernah nelpon, kok nggak pernah ini balik, kok kan orang Batam ya, kok nggak balik ke Batam, kok asik aja kerja gitu-gitu. Cuman itu sebenarnya guyonan aja sih, mungkin ya ada beberapa yang dari hati, cuman balik lagi sebenarnya orang tua dan orang-orang terdekat pun mengerti kalau aku sekeras ini karena aku punya mimpi yang besar. Jadi memang membutuhkan banyak pengorbanan. Oke. Coba kalian share di chat, kira-kira yang ditunjukkan di video tadi tuh, kan hustle culture tuh, secara nggak sadar. Nah, itu apa bisa dimasukkan dalam stres kerja juga? Dan kalau emang bisa ataupun nggak bisa, alasannya kenapa? Mungkin bisa di-share di chat.
Bisa Bu, menurut saya soalnya lebih mengarah ke nggak produktif gitu. Oke, ada pendapat yang lain? Bisa, karena terlalu berambisi untuk mencapai sesuatu jika tidak kesampaian bisa bikin stres, Bu. Bisa karena hasil culture membuat orang lain melihat kesuksesan orang lain. Oh, maksudnya gini ya, hasil culture membuat seseorang melihat kesuksesan orang lain yang sebenarnya setiap individu pasti punya beda-beda potensi. Akhirnya mereka bekerja keras tanpa keahlian mereka dengan karena penyakitnya juga presentasi besar membuat tidak, presentasi besar membuat tidak produktif. Tergantung orangnya, Bu. Kalau orangnya suka dan nyaman di lingkungan hustle culture, maka dia nggak bakal stres. Tapi kalau orangnya udah nggak nyaman, maka lama-kelamaan akan jadi stres. Oke, hustle culture sama toxic productivity itu sama kok. Ada yang bilang, itu sebenarnya kondisi yang sama ya. Hustling sama toxic productivity itu. Jadi, lebih ke gini sih. Di mana budaya hustle ini salah satu ciri-cirinya adalah toxic productivity. Seolah-olah produktif padahal enggak, malah memicu hal yang lain kayak gitu. Jadi toxic productivity salah satu ciri hustle culture. Dapat digolongkan juga stres kerja karena kita akan merasa sangat produktif jadi mengakibatkan kelelahan atau stres. Oke. Ada lagi? Karena tanpa disadari kebiasaan hustle culture membuat seseorang terlalu memaksakan kemampuan diri sendiri, terutama dalam hal fisik dan mental, sehingga timbul berbagai macam dampak negatif, salah satunya stres kerja. Kalau selalu nurutin hustle culture, membuat orang yang disayangi dicampakkan akhirnya terlihat seperti egois. Menarik. Oke, kita lanjut ya. Jadi, apa sih sebenarnya stres kerja itu? Terus hubungannya sama video tadi apa ya? Jadi, stres kerja itu adalah keadaan ketegangan yang dialami oleh individu yang menghadapi tuntutan, kendala, atau peluang di luar kendali individu tersebut. Salah satunya, memang benar sih, salah satunya sih hustle culture tadi bisa bisa berpotensi meningkatkan stres kerja. Kenapa? Adanya tuntutan, adanya kendala atau peluang yang dia alami tiba-tiba, di mana tuntutan, kendala, atau peluang tadi itu nggak diprediksi sebelumnya oleh seorang individu, itu memang bisa menyebabkan stres kerja gitu. Stres juga merupakan suatu kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan pada kesempatan, permintaan, atau sumber daya yang berkaitan dengan keinginan individu tersebut. Tapi hasilnya dianggap tidak pasti, walaupun penting. Jadi adanya ketidakpastian tujuan akhir kerjaannya. Jadi misal kita dikasih project A gitu, kita disuruh ngerjain project A, tapi kita nggak tahu nih ending dari project A ini apa, sebenarnya output dari project A yang diinginkan itu seperti apa. Adanya ketidakpastian atau ketidaktahuan ini juga bisa menyebabkan kondisi stres pada pekerjaan kayak gitu. Stress point atau titik stres sifatnya pribadi. Jadi setiap individu itu punya stress point yang berbeda-beda. Jadi ketika dikasih tekanan yang sama, bisa jadi dua orang ya, Budi dan Ani. Bisa jadi Budi itu nggak stres, ya biasa aja, dia udah biasa ditekan seperti itu. Stress point-nya lebih tinggi.
Tapi bisa jadi Ani dikasih tekanan yang sama dengan Budi, karena sudah menyentuh stres poinnya Ani, jadi dia stres kayak gitu. Jadi setiap orang beda-beda ya. Titik balik stresnya atau stres poinnya. Nah, stres itu nggak melulu yang sifatnya destruktif ternyata. Ternyata ada stres itu yang sifatnya konstruktif. Stres yang bisa meningkatkan usaha, menstimulasi kreativitas, dan mendorong motivasi kerja individu. Nah, menarik ya. Ada konstruktif stres, bahwa ternyata stres itu nggak melulu soal yang destruktif aja. Kalau yang destruktif yang seperti kita tahu, itu adanya kelelahan, ketidakhadiran, pergantian, ketidakpuasan, penurunan kinerja, dan penyakit, baik fisik maupun mental. Itu kan yang selama ini kita tahu ya, destruktif stres. Tapi ternyata ada konstruktif stres, di mana ketika seseorang sampai pada titik stres poinnya, dia itu malah termotivasi untuk menjadi seorang individu yang lebih baik. Kreativitasnya itu makin keluar, dia makin meningkatkan usaha. Mungkin kalian pernah dengar istilah ya, the power of kepepet. Ketika kita kepepet, tiba-tiba ide-ide itu banyak, dan harusnya ini bisa gini, harusnya bisa gini, harusnya bisa gini, harusnya bisa gini. Bisa jadi the power of kepepet itu adalah stress point kalian. Kayak gitu. Jadi ternyata stres itu nggak melulu soal yang negatif, bisa jadi stres itu adalah yang positif kayak gitu. Dimana ketika diberi tekanan atau stress intensity, di titik tertentu memang dari stres yang konstruktif akan berubah menjadi destruktif. Ada titik puncaknya. Jadi ketika dia stress intensity-nya low hingga moderate, individual performance-nya itu akan tinggi. Disitulah akan terjadi konstruktif stress. Tapi di titik tertentu, orang akan jenuh, orang akan kelelahan. Apalagi kalau menemui ketidakpastian akhirnya terjadi destruktif stress, di mana akan menurunkan performansi individu. Nah, ini tanda-tanda stres yang negatif ya. Ada perubahan kebiasaan makan, merasa badan nggak sehat. Ya nggak sih kalian kalau capek, kelelahan, nggak harus kelelahan fisik ya. Kayak kalian capek banyak tugas mungkin, atau kebanyakan mikir, kan badan kayak kerasa, aduh sakit semua gitu. Gelisah, tidak mampu berkonsentrasi, perasaan tegang. Mungkin beberapa orang malah lari ke merokok. Lalu ada masalah rasa disorientasi, masalah tidur. Pada titik tertentu bisa mencapai ke depresi. Lalu mudah tersinggung. Nah, stres ini juga bisa meningkatkan anxiety ya, yang ujungnya akan jadi GERD. Kalau di beberapa orang asam lambungnya itu bisa naik. Jadi gejala stres yang negatif pada pekerjaan, misal kebiasaan asal, dia rutin hadir, rajin, kebiasaan barunya itu sering nggak hadir, sering absen. Terus awalnya dia orangnya bisa mengambil keputusan secara tepat, terus sekarang dia salah-salah. Ada perubahan ke arah yang negatif gitu. Mulai dari kehadiran, pengambilan keputusan, ketekunan dalam pekerjaan, kualitas pekerjaan, sikap positif berubah jadi sikap yang negatif, keterbukaan, disiplin, kedisiplinan, hubungan interpersonal. Karena stres yang negatif pada pekerjaan bisa menyebabkan hubungan dengan rekan kerja atau atasan atau bawahan itu memburuk. Kayak gitu. Nah, sumber-sumber stres di faktor pekerjaan bisa jadi karena permintaan pekerjaan terlalu tinggi atau rendah. Yang tadi kayak ada yang bilang beban kerja ya. Kan pekerjaan itu beban kerja, load kerja. Lalu bisa jadi karena adanya hubungan interpersonal dengan atasan, bawahan, atau rekan kerja yang buruk. Kayak gitu.
Jadi sebenarnya load kerjanya biasa aja. Jadi sebenarnya load kerjanya itu biasa aja. Ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Tapi ada hubungan interpersonal yang buruk dengan rekan kerja. Itu juga bisa bikin stres. Terus jenjang karir, ketidakpastian jenjang karir antara terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau terlalu cepat kan membuat kita belum selesai belajar di satu titik, sudah dituntut untuk belajar lagi ke titik yang lebih tinggi. Kalau terlalu lambat juga, ya kayak merasa nggak diapresiasi. Terus ada dinamika peranan. Nah, selain dari faktor pekerjaannya, di mana itu adalah faktor eksternal dari manusianya, ada juga sumber stres yang berasal dari faktor internal diri dia sendiri, yaitu dari kebutuhannya, kebutuhan dia, mindset dia terhadap pekerjaan dia. Jadi dia kerja ini kenapa sih? Alasan-alasan dia kerja itu kenapa dia butuh kerja? Dia merasa tidak bisa mendefinisikan itu, akhirnya dia bisa jadi stres. Lalu kapabilitas, dia merasa nggak mampu, dia merasa nggak capable dengan pekerjaannya, itu juga bisa bikin stres. Personality, keluarga, ekonomi, hubungan personal. Nah, stres kerja itu juga salah satunya ini ya, ada dinamika peranan. Dia bisa karena dinamika peranan atau konflik peranan. Ada 4 macam konflik peranan. Konflik peranan individu. Yang pertama konflik peranan individu. Itu adalah adanya konflik dalam diri kita. Kayak kita diberi pekerjaan yang sebenarnya kita nggak ingin lakukan. Kayak apa ya, tidak sesuai dengan, kan kalau minggu lalu kita belajar tentang belief, nilai, terus habis itu minat, bakat. Nah, kita diminta untuk melakukan hal pekerjaan yang nggak ingin kita lakukan, yang nggak sesuai dengan belief kita, nggak sesuai dengan nilai kita, nggak sesuai dengan minat bakat kita. Akhirnya kan ada kayak konflik dalam diri gitu kan. Akhirnya jadi stres. Lalu ada yang kedua adalah konflik peranan intersender. Menghadapi situasi di mana 2 orang atau lebih meminta kita melakukan 2 atau lebih pekerjaan berbeda pada waktu yang sama. Ini sering terjadi ketika struktur organisasinya adalah matriks. Jadi misal satu orang punya 2 atasan, di mana si atasan A minta pekerjaan A, si atasan B minta pekerjaan B, dan itu semua harus selesai dalam waktu yang berbarengan. Nah, dan nggak bisa disambi karena itu 2 pekerjaan berbeda. Otomatis tekanannya menjadi beda kan. Lalu ada konflik antar peran. Harus memainkan beberapa bagian atau peran utama dalam hidup Anda. Kayak misalnya double jabatan. Misal menjadi Kabag Humas dan Pemasaran, di mana Humas dan Pemasaran itu memiliki 2 fungsi yang berbeda, 2 pekerjaan yang berbeda. Nah, 2 peranan yang berbeda. Nah, itu contoh konflik antar peran. Lalu ada konflik peran intrasender. Kondisi di mana seseorang diminta untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi pada saat yang sama dicegah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ini ini sering sih saya dapat cerita dari teman-teman yang punya 2 dosen pembimbing waktu skripsian. Kayak dosen A itu bilang, kamu harus pakai metode A. Terus dosen B bilang, loh kamu jangan pakai metode A. Nah, kayak gitu contoh konflik peran intrasender. Kan jadi bingung ya, akhirnya jadi stres sendiri. Jadi sebenarnya aku harus pakai metode A atau enggak sih? Kayak gitu. Nah, ini menurut penelitian, sumber stres itu paling besar di mana ternyata dari pekerjaan. Kedua dari finansial, ketiga dari relationship. Jadi ternyata relationship, mungkin pacaran juga bisa menyebabkan stres loh. Iya nggak sih? Lalu dari children, dari anak kita,
dari sekolah, fear of disaster atau terror attack. Tapi mungkin bisa jadi ini penelitian sebelum pandemi ya. Mungkin setelah pandemi, fear of disaster ini lebih tinggi dari sekolah karena sekolahnya online. Mungkin nggak sesetres menghadapi pandemi, menghadapi ketidakpastian COVID atau apa gitu. Mungkin lebih tinggi ini harusnya ada penelitian yang lebih baru ya setelah kondisi pandemi ini kan saya ngambilnya sebelum kondisi pandemi. Nah, ini model stres. Ini ada potential source, sumber-sumber stres dari lingkungan, dari organisasi, dari personal. Nah, ini experience stres, di mana pengalaman stres setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa kok beda-beda? Tergantung pada ini, persepsi, pengalaman kerja, social support, belief in locus of control, self-efficacy, hostility. Yang tadi kita bilang ya, bahwa stress point atau titik balik stres setiap orang itu beda-beda. Nah, perbedaan stress point itu karena apa? Karena individual difference ini, persepsi dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan dua orang itu bisa mengalami tingkat stres yang berbeda. Dan ini konsekuensi stres yang negatif ya. Bisa dari fisiologi kayak pusing, tensinya naik, terus penyakit jantung. Ada juga yang psikologis, contohnya anxiety, depresi, dan juga bisa perubahan behavior, perubahan perilaku, seperti produktivitas menurun, turnover rate atau resign. Manajemen stres bisa dari pendekatan individu, dari dalam diri kita dulu. Kita coba time management. Kita tata pekerjaan kita tata hidup kita. Apakah karena time management kita yang buruk atau gimana stres ini? Lalu meningkatkan latihan fisik. Ada yang bilang ya, olahraga itu bisa membuat kita lari dari pekerjaan sejenak. Ada yang bilang, misal nge-gym, berenang, atau lari, atau cycling, sepedaan, itu bisa membuat kita melepas penat. Nah, kan contoh-contoh latihan fisik ya. Nah, ini relaksasi. Relaksasi banyak cara. Bisa musik, bisa kalau cewek mungkin suka massage, facial, terus hair care, gitu-gitu kayak cream bath dan lain sebagainya. Kasih makan ikan, ya itu bentuk relaksasi ya. Kalau memang bermain bersama ikan itu bisa membuat kalian lepas penat, ya nggak masalah. Gitu. Itu bagian dari relaksasi ya. Banyak cara untuk relaksasi. Setiap orang punya metode relaksasi beda-beda. Kayak ikut meditasi, yoga. Saya pernah ikut yoga dan memang setelah yoga itu capek, tapi capek yang rileks gitu loh. Kayak kita kan diajarin, di yoga itu diajarin mengatur pernafasan, kayak gitu. Jadi capek, karena badannya kayak dilekuk-lekuk gitu, tapi karena kita dilatih pernafasan, kita jadi lega gitu loh. Nah, itu kan salah satu bentuk relaksasi, tapi juga meningkatkan latihan fisik gitu. Terus memperkuat jaringan sosial. Nah, karena manusia kan pada dasarnya makhluk sosial ya. Pandemi ini sedikit banyak merubah behavior seseorang, membuat seseorang mungkin yang awalnya ekstrovert menjadi introvert. Nah, perubahan behavior inilah yang ternyata meningkatkan stres di kala pandemi, kayak gitu, karena jaringan sosialnya banyak terpotong kan. Kalau healing sendirian, Bu, gimana? Ya nggak apa-apa. Setiap orang kan punya metode relaksasi yang berbeda-beda ya. Quality time sama diri sendiri, me time. Nah, dulu zaman kuliah saya sering nih me time. Jadi saya pergi ke bioskop sendiri, nonton film sendiri, nonton film komedi sendiri, ketawa sendiri. Itu kayak ketika keluar dari bioskop itu kayak healing gitu, kayak lega. Nah, itu kan salah satu bentuk relaksasi ya. Terus kayak kita me time dengan, kalau cewek kan sukanya
salon, massage, spa dan lain sebagainya, ya nggak masalah, banyak cara untuk me time. Itu kalau dari diri kita sendiri, pendekatan individu. Ada juga yang dari pendekatan organisasi, misal kita sebagai HC, sebagai HR, sebagai SDM, melihat kondisi kepegawaian kita yang rasanya kok udah mulai nggak beres nih, banyak yang stres dan lain sebagainya. Nah, kita balikan lagi, right man in the right place. Berarti ini mungkin ada yang salah nih dengan metode seleksi dan penempatan kerja. Sehingga ada orang yang punya konflik peranan dengan diri sendiri sehingga stres karena penempatan kerjanya nggak cocok. Kayak gitu. Lalu pelatihan karyawan untuk mengupgrade karyawan itu sehingga awalnya dia merasa nggak capable, dia bisa merasa capable. Lalu penetapan tujuan yang tepat. Nah, tadi kan ada ya, stres kerja itu disebabkan adanya ketidakpastian. Jadi tujuan akhir pekerjaan kita itu apa sih? Nah, dengan adanya penetapan tujuan kerja yang tepat, orang tuh jadi tahu arahnya, tahu endingnya bahwa jadi proyek kita itu akan berakhir kok pada suatu titik dan gimana caranya kita bisa mencapai titik itu. Lalu desain ulang pekerjaan. Lalu komunikasi organisasi yang baik. Memperbaiki komunikasi ya. Jadi jangan sampai ada konflik peranan intersender atau intrasender. Sehingga semua bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan karyawan, adanya kebijakan, mungkin juga salah satu kebijakannya itu berkaitan dengan tunjangan dan benefit. Sehingga karyawan kayak ya udahlah beban kerjanya agak naik tapi diikuti dengan feedback berupa benefit yang naik juga. Kayak gitu. Ini dari pendekatan kita. Kalau misal kita sebagai SDM ya, sebagai HC melihat kondisi kerja, kondisi lingkungan kerja, atau kondisi kepegawaian di perusahaan kita lagi nggak baik. Ini beberapa cara ya. Kalau yang ini kan, yang sebelumnya kan kita sebagai individu yang mengalami stres. Itu materinya ini aja. Mungkin ada pertanyaan? Kalau udah ngelakuin semua yang bisa mengurangi stres tapi nggak ada pengaruhnya gimana, Bu? Mungkin yang perlu Nabila lakukan adalah mencari tahu dulu sumber stresnya apa. Mencari tahu dulu sumber stresnya apa, lalu selesaikan sumber stres itu. Misalnya, sumber stresnya hubungan interpersonal yang buruk. Ya udah, berarti salah satu pekerjaan utama kita sebelum melakukan pekerjaan yang lain adalah kita harus menyelesaikan hubungan interpersonal yang buruk ini. Misal ada hubungan interpersonal dengan rekan kerja, ya kita harus menyelesaikan hubungan interpersonal dengan rekan kerja itu dulu. Atau load kerja yang terlalu tinggi. Nah, itu mungkin bisa dikomunikasikan dengan atasannya. Bahwa ini udah nggak beres nih load kerjanya, udah nggak sanggup, atau gimana. Karena ketika kita tidak memperbaiki sumber stres, kita kita akan tetap berputar di loop yang sama gitu loh. Walaupun kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan individu. Tapi ketika kita stres, terus kita cari tahu sebenarnya sumber stres kita itu apa. Terus kita menyelesaikan sumber stres kita, baru setelah itu kita sambil menyelesaikan sumber stres, sambil kita melakukan pendekatan-pendekatan individu, nah di situ kita bisa menyelesaikan stres kita. Menjawab nggak? Ini tetap harus diselesaikan ya, sumber stresnya.
Kalau sudah mentok, apakah perlu konsultasi ke psikiater? Iya, perlu ke psikolog atau ke psikiater. Apalagi kalau stresnya itu sudah menyentuh titik anxiety atau depresi. Ya, balik lagi kita memang perlu bantuan orang lain untuk mendefinisikan kondisi kita, membantu mendefinisikan kondisi kita. Kalau memang sudah menyentuh ranah fisik, ranah bukan mental doang ya, bahkan butuh pengobatan medis ya berarti ke psikiater. Tapi kalau memang butuhnya konsultasi tanpa ada indikasi medis, mungkin bisa ke psikolog dulu. Gitu. Apalagi kalau sudah menyentuh anxiety dan depresi itu udah nggak bisa kita selesaikan sendiri. Itu harus diselesaikan dengan orang lain. Contohnya kasusnya stres parah, misal yang kasus KPI itu. Dia dibully sampai akhirnya itu udah ke ranah medis ya, udah ke ranah fisik, mental dan lain sebagainya, sehingga dia harusnya dibimbing, harusnya dia diterapi oleh seorang psikiater. Karena dia tingkat stresnya udah sangat tinggi ya. Udah to the max lah. Itu contoh ekstrim sih. Tapi mungkin ketika kalian nanti kerja, terus menemui kondisi di mana kalian sampai anxiety parah, sampai apa ya, sekarang itu bahkan ada istilah WA anxiety. Jadi kayak buka WA aja takut, karena load kerjanya udah tinggi, nggak berani ngomong ke atasannya, atau ke rekan kerjanya, terus habis itu dia takut buka WA karena takut dikasih pekerjaan lagi. Nah, itu udah sampai titik WA anxiety, mungkin butuh bantuan psikolog ya untuk menguraikan anxiety itu. Apakah peran orang terdekat yang kita percaya dapat mengurangi stres yang sudah menempel? Ada yang bilang begitu. Ketika kita bercerita, ketika kita mengeluarkan unek-unek kita, tingkat stres kita bisa berkurang. Walaupun menurut saya, kalau misalnya kita nggak menyelesaikan sumber stresnya, ya udah hanya berkurang aja, tapi tidak menyelesaikan stres. Bisa jadi kita di suatu titik akan kembali looping ke stres tadi. Jadi ya itu apa namanya, bercerita ke orang dekat atau orang yang kita percaya itu salah satu metode healingnya, salah satu metode pengendalian stresnya. Tapi ketika kita tidak menyelesaikan sumber stresnya, ya tetap nggak bisa, Din. Kalau nggak ngerasa stres, walaupun sebenarnya kita sudah stres, itu gimana, Bu? Itu contohnya gimana? Jadi kayak kita ngerasa kita baik-baik aja, padahal fisik kita udah lelah gitu ya. Kayak kita sering capek, kita sering ceroboh, kita sering udah beda lah dengan diri kita sebelumnya. Nah, itu sebenarnya hasil culture tadi sih, salah satu ciri-ciri hasil culture tadi. Kita ngerasa biasa aja padahal nggak biasa aja. Nah, salah satu caranya ya ke psikolog untuk membantu menguraikan sebenarnya keadaan diri kita itu kenapa sih? Karena kalau misalnya dibiarkan terus-menerus akan menjadi toksik ke diri kita sendiri gitu, Devan. Justru orang yang merasa baik-baik saja, padahal orang lain melihat dia tidak baik-baik saja, itu orang yang butuh bantuan psikolog. Salah satu indikasi butuh bantuan psikolog kayak gitu. Rapuh. Gimana ya? Rapuh itu gimana ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Sambil mungkin dicatat ya tugasnya. Tugasnya adalah ceritakan pengalaman stres yang konstruktif yang pernah kalian alami. Jadi ceritakan kalian pernah mengalami suatu peluang apa yang dari peluang itu meningkatkan motivasi kerja kalian. Stres konstruktif apa? Kalau dari tadi kita kan cerita tentang yang destruktif ya, sekarang saya mau ngasih tugas cerita yang konstruktif. Oke, ada pertanyaan lagi?
Apakah benar jika melihat atau bertemu dengan orang yang kita sayang dapat mengurangi stresku? Ya, itu salah satu metode healing ya, yang pendekatan individu ini. Salah satu bentuk relaksasi. Tapi balik lagi, kalau kita tidak menyelesaikan sumber stres kita, yang ada kita akan looping lagi ke masalah yang sama. Berarti stres konstruktif itu sudah stres pergerakan kita dibatasi. Bukan. Stres konstruktif adalah stres yang bisa meningkatkan usaha, menstimulasi kreativitas, dan mendorong motivasi. Contohnya, the power of kepepet, kayak gitu. Itu contoh stres konstruktif. Kalau kalian pernah dengar ya istilah the power of kepepet. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kekurangan, keterlambatan, dan lain sebagainya. Tetap semangat. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih.